Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Malaysia dari kelas 11 Kali ini saya akan membuat video remedial asam. Untuk soal yang pertama itu, menurut teori asam basa Brewster-Lowry, asam didefinisikan sebagai, menurut teori Brewster-Lowry itu, ion H itu sebagai pendonor itu memberi proton disebut dengan asam. Dan juga jika ion H plus akseptor itu sebagai penerima proton disebutnya dengan basa. Jadi jawaban itu adalah E, bertindak sebagai donor proton dalam setiap sistem. Untuk soal nomor 2 ini, menurut teori Brewster-Lowry, basa itu adalah sebagai akseptor untuk menerima proton. Jadi bisa dilihat dari penambahan H plus pada H2O. Nah, dari pilihan yang tepat itu adalah A, karena bisa dilihat perbedaan satu H plus itu, jadi H2O ini bertindak sebagai basa dan H3-nya ini bertindak sebagai H3O-nya bertindak sebagai asam. Karena jika H plusnya lebih banyak bertindak, berarti dia disebut dengan asam. Perbedaannya itu adalah 1 H plus. Untuk nomor 3 itu adalah yang C, yaitu HI. Dalam Ka-nya, HI, Ka-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat 2. Dari nama-nama senyawa dalam pilihan itu, Ka itu merupakan, H itu adalah Ka yang paling besar. Jadi dalam menentukan keasaman itu yang paling kuat adalah Ka-nya yang paling besar. Yang nomor 4 itu, dari data ini Zb ini merupakan basa lemah. Jadi di sini ada pilihan senyawa atau larutan senyawa, yaitu ada kita mencari senyawa yang basa lemah. Untuk NaOH itu adalah basa kuat. Dan CH3COOH itu adalah asam lemah, H2SO4 itu adalah asam kuat, dan NH4OH itu adalah basa lemah, dan air itu adalah netral. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang D, itu NH4OH, yaitu basa lemah. Untuk pertanyaan yang nomor 5 ini, menurut data sih larutan pertama itu merupakan asam lemah, karena dia lampunya redup dan gelembungnya ada, lakmusnya merah. Yang larutan ketiga itu merupakan basa lemah, karena lampunya itu padam, gelembungnya itu ada, dan lakmusnya biru. Untuk larutan yang ketiga itu dia asam kuat, karena lampunya terang, gelembungnya ada, dan lakmusnya merah. Dan untuk yang larutan yang ketiga itu asam kuat, maaf. Larutan yang keempat itu basa kuat, itu lampunya ada, gelembungnya ada, dan lakmusnya biru. Nah, dari larutan keempat ini, jika diurutkan secara berturut-turut, senyawanya itu adalah jawaban yang nomor C, yaitu CH3COOH, terus NH3, terus habis itu HNO3, dan KOH. Nomor 7 itu diketahui larutan X 0,01 molaritas memiliki harga Ka-nya 1 kali 10 min 4. Nilai konsentrasi ion OH- larutan tersebut adalah, jika dicari OH- maka menggunakan rumus H+. H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas. Ini molaritasnya kita ganti dulu dari 0,01 menjadi 1 kali 10 min 2. Lalu kita masukkan Ka-nya itu yang diketahui 1 dikali 10 min 4 dikali molaritasnya 1 kali 10 min 2 sama dengan 1 kali 10 min 6 dipangkatin jadi 1 kali 10 min 3. Setelah itu
kita masuk menggunakan rumus KW. Rumus KW-nya itu adalah H plus dikali dengan OH min. Jadi KW itu selalu ketetapannya adalah 1 kali 10 min 14. H plus sudah ketahui, masukin. Itu adalah 1 kali 10 min 3 dikali OH min. Jadi kita pindah ruaskan 1 kali 10 min 14 dibagi 1 kali 10 min 3 sama dengan OH min. Jadi kita kurang bermain dengan pangkatnya ini. Jadi itu adalah 14 dikurang min 3 itu sama dengan min 14 dikurang min 3 itu adalah min 14 ditambah 3 sama dengan 10 min 11. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 kali 10 min 11. Untuk konsentrasi OH minnya yang jawabannya D. Untuk nomor selanjutnya itu adalah nomor 8. Itu kita mencari adalah masanya. Masanya itu berarti 36 per 100. 36 itu merupakan ml dari HCl-nya. Dikali 1,5 yang tadi P-nya ini 1,5 mili. Terus habis itu dikali juga dengan HCl yang diambil 1 mili. Habis itu 0,36 dikali 1,5 itu sama dengan 0,54 gram. Habis itu kita mencari molaritasnya. Molaritasnya itu adalah gram per ml dikali dengan 1000 per mili atau volume itu dalam bentuk mili. Jadi gramnya itu 0,54 dibagi ml itu 36 dikali 1000 dikali 1000 volume dari larutan airnya. Nah, 1000 bagi 1000 habis. Jadi ini itu adalah 0,015. 0,015 kita pangkatin menjadi 15 dikali 10 pangkat min 3. Nah, habis itu kita mencari H plus karena yang dicari adalah pH. Jadi sebelum kita cari pH, kita harus mendapatkan H plusnya dulu. H plusnya itu adalah karena dia HCl ini adalah asam lemah, jadi dia itu H plus rumusnya itu adalah molaritas dikali valensi. Molaritasnya tadi kan 15 dikali 10 min 3 dengan valensi ACR adalah 1, jadi sama dengan 15 kali 10 min 3. Oke, habis itu kita baru bisa mencari pH. pH-nya itu pH-nya min log dikali H plus, habis itu min log kali H plusnya itu ada kan 15 dikali 10 min 3, jadinya 3 min log 15. Jawaban yang tepat adalah E. Sekarang kita masuk soal nomor 9, yang itu adalah ditanya dengan pH-nya 5, berarti H plusnya itu adalah 10 min 5. Karena dia yang ditanya adalah larutan derajat ionisasi, kita pertama mencari adalah M-nya itu. Jadi M-nya itu kan K-nya sudah diketahui, yaitu 1 kali 10 min 5 sama dengan akar molaritas dikali 10 min 5 itu H plusnya. Jadi ini langsung aja kita pangkatin 2, jadi 1 kali 10 min
10 ini sama dengan M-nya itu M kali 10 min 5. Langsung aja kita cari M-nya itu adalah 1 kali 10 min 10 dibagi 1 kali 10 min 5. Jadi itu adalah 1 kali 10 min 5. Nah, langsung aja kita cari derajat ionisasinya itu adalah akar Ka dibagi M sama dengan Ka-nya ini kan 1 kali 10 min 5 dibagi M-nya itu 1 kali 10 min 5, sisalah 1. Jadi derajat ionisasinya adalah 1 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi soal nomor 10 itu diketahui ada asam cuka CH3COOH itu dengan K-nya 1 kali 10 min 5. Setiap larutan itu pasti memiliki OH- dan H+. Nah, pada larutan CH3COH ini merupakan asam lemah. Walaupun di asam lemah, tapi H+-nya ini lebih banyak daripada OH-. Jadi, otomatis jawaban paling tepat itu adalah yang E. Jadi, larutan ini berada reaksi keseimbangan dengan OH- lebih kecil daripada H+-nya. Yang nomor 11, jawaban yang C, karena HCl itu, karena untuk jadi sebuah buffer penahan pH itu, asam lemah itu yang lemah harus lebih kuat dari yang kuat. Jadi HCl-nya itu adalah HCl asam lemah lebih kuat daripada basanya. Campuran dari pilihan A, B, C, dan D itu bukan penyangga. Jawaban yang tepat itu adalah E, yaitu HCl dan NaCl. Karena NaCl itu NaCl dari NaOH. Dan HCl itu adalah asam kuat. Sedangkan dalam pilihan itu larutannya ada basa kuat. Dan basa kuat itu bukan penyangga. Sehingga jawaban tepat adalah E. Jadi nomor 3 ini larutan penyangganya terdiri dari CH3COOH dengan molaritasnya 0,2 M dan Ka-nya itu adalah 10 min 5. Terus ada juga CH3COONA-nya itu adalah molaritasnya 0,1 M dan pH-nya itu adalah 5. Jadi kita masukin pH sama dengan 5, H+-nya sama dengan 10 min 5. Jadi 10 min 5 sama dengan 10 min 5, ini habis, kita coret, itu sama dengan 2 kali molaritasnya ya, tapi molaritasnya kita ubah dulu, 2 dikali 10 min 1 per 1 kali 10 min 1. Molaritas 0,2, 0,1, 2, 1 kali 10 min 1. Jadi ini habis dikali perbandingannya X sama Y, jadi X perbanding Y sama dengan 1/2. Nah, sama dengan perbandingannya 1/2. Jawaban tepat 1/2, 1 perbanding 2. Jawaban tepat adalah D. Soal nomor 14. Jadi dalam soal nomor 14 itu CH3COOH memiliki volumenya 1 liter, habis itu dia memiliki molaritasnya 0,2 dan Ka-nya itu adalah 10 min 5 dengan N-nya itu adalah 0,2. Habis itu lanjut ditambah 8 gram
NaOH. Dengan MR-nya itu adalah 40 dan N-nya itu adalah 8 dibagi 40 sama dengan 0,2. Terus kita buat ininya, MRS-nya CH3COOH ditambah NaOH sama dengan CH3CONa ditambah H2O. Kita masukin 0,2 MRS 0,2 jadi M-nya itu sama dengan 5 dikali 10 min 2 dibagi 1 sama dengan 5 kali 10 min 2. Lalu kita masukin ke rumusnya itu, yaitu OH min. OH minnya itu adalah akar KA-nya KW 10 min 14 dibagi KA-nya 10 min 5. Ini cara jadi akar 9 dikali 2 kali 10 min 1 dikali valensinya 1. Habis itu kita lanjut, jadi itu 2 kali 10 min 10 menjadi 5 10 min 5 akar 2. Nah, kita cari POH-nya sebelum dapat pH-nya. Itu 5 min log akar 2 dengan pH-nya yaitu 9 plus log akar 2. Nah, untuk soal nomor 15, dari senyawa berikut yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 itu adalah, ini kita langsung masukin aja. Jadi ini jadi Na plus ditambah HCO2-. Nah, di sini di bawahnya ini NaOH ditambah H2CO3 menjadi NaHCO2 ditambah H2O. Jadi jawaban yang tepat itu adalah H2CO3 untuk membentuk buffer. Jawabannya adalah C. Jadi untuk nomor 16 itu, larutan NH4Cl dalam air bersifat asam. Reaksi itu adalah NH4Cl menjadi NH4 plus HCl plus Cl min. Habis itu bawahnya itu adalah NH4 plus ditambah H2O jadi NH3 plus tambah H3O plus. Nah, penjelasan ini mengenai hal ini adalah NH4 plus ini mentransfer proton kepada H2O. Jadi jadinya itu H3O plus. Jadi jawaban tepat itu adalah yang C. NH4 plus mentransfer protonnya kepada H2O. Nah, untuk soal nomor 17 ini, ion yang tidak bisa mengalami hidrolisis dalam air adalah ion Fe+, Fe2+, yang tidak bisa mengalami. Nah, nomor 17 ini ion berikut yang tidak bisa mengalami hidrolisis dalam air adalah ada Fe2+, Na+, Ka+, Ba2+, Ca2+. Jadi yang tidak bisa itu adalah Fe2+ karena ini adalah ion lemah sehingga dia mudah terhidrolisis, mudah larut. Nomor 19, larutan CH3CONa ini CH3COONa memiliki pH-nya ini 10
dan Ka-nya itu adalah 10 min 5. Setelah itu dia juga memiliki, karena pH-nya 10, kita kan ingin mencari pOH. pH-nya 10 berarti pOH-nya itu 14 dikurang 10 sama dengan 4. Kita jadikan aja, jadinya OH minnya itu 10 min 4. Habis itu kita masuk ke rumusnya. OH min itu sama dengan KW dibagi KA dikali garam dikali valensi, ya. Habis itu kita masukkan ini OH minnya itu 10 min 4. Kita pangkatkan 2. Kita masukkan KW ini 10 min 14 seperti biasa, KA-nya 10 min 5. Coret-coret itu 9 dikali garam dikali dengan valensinya itu adalah CH3COO adalah 1, ya. Habis itu ini jadi 10 min 8 setelah kita pangkatkan, dan ini sama 10 min 9 dikali garamnya. Kita pindah ruas, jadi garam adalah 10. Untuk nomor 20 ini kita mencari pH. Jika diketahuinya adalah NH4 2SO4 ini molaritas itu adalah 0,1 N dan Kb-nya itu adalah 2 kali 10 min 5. Oke, kita langsung mencari rumus. Masukkan rumusnya itu adalah H+, karena dia diketahui Kb, berarti kita masukkan H+-nya. Seperti biasa, KW dibagi Ka, habis itu dikali molaritas, habis itu dikali valensi. Jadi kita masukkan saja ke H+-nya itu adalah nggak jauh, jadi langsung Pak 1 kali 10 min 9 bagi 2 kali 10 min 5, ini min 14, ini jadi coret-coret, jadi 9, angka 9 dikali molaritasnya itu 1 kali 10 min 1, karena ini jadinya 0,1 molaritas, jadi 1 kali 10 min 1 dikali valensinya 2. Terus itu langsung masukin totalnya, ini coret 22, totalnya 1 kali 10 min 9 ini jadinya tuh 1 kali 10 min 10, karena ada ditambah akarnya, akar 9 tambah min 1. Habis itu dia jadinya pH-nya itu ini diakarin, habis itu jadinya 10 min 5 kan. Nah, pH-nya berarti 5. Jadi untuk nomor 21 itu ada massa CH 3COO Na itu memperoleh MR itu 82 dengan volumenya itu 10 mili. Terus itu dia mempunyai pH-nya adalah 9 dengan Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, terus itu kita tentuin OH-nya dengan mencari dari pOH. Kalau pH-nya 9, maka pOH-nya itu 14 dikurang 9 sama dengan 5. Nah, jadi OH minnya itu sama dengan 10 min 5. Langsung kita masukin ke rumusnya. Oke, OH min
sama dengan akar KW per KA dikali garam dikali valensi. Langsung masukin aja ini 10 min 5 dengan KAW-nya seperti biasa 10 min 14 per KA-nya 10 min 5 dikali garamnya dengan valensinya adalah 1. Setelah kita langsung masukin ini jadinya pangkat 9 garam jadinya 10 min 1. Habis itu kita mencari molaritas, kita mencari gram. Nah, pada molaritas diketahui, jadi langsung aja molaritasnya kan 10 pangkat min 1 sama dengan gram. mR itu kan 82 dikali volume 100.000 per volumenya ini adalah 10. Kita coret jadinya itu 82 dikali 10 pangkat min 1. Nih kita pindahkan ya luasnya per gram, jadi dibagi 100 bagi 100. Habis itu langsung kita ketemu gramnya itu 82 kali 10 min 3, jadi gramnya itu adalah 0,082. Jawabannya adalah B.